Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatakul Qawiuddin. Saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini mari kita belajar olahraga. Oke. Pada kali ini saya akan membawakan materi olahraga, yaitu sejarah olahraga di Indonesia. Jadi kita akan mengupas tuntas olahraga apa saja yang ada di Indonesia dari masa prasejarah sampai masa penjajahan Jepang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, Proto Melayu memasuki Nusantara dari dataran Asia melalui Selat Malaka dan Laut Cina, kemudian menyebar di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, Deutero Melayu atau Melayu Muda memiliki kepandaian dalam mengolah logam, mengolah tanah, dan kepandaian persenjataan seperti panah, busur, lembing, dan bandring. Hal tersebut membuat masyarakat Deutero Melayu memilih tinggal menetap dengan membuat desa, serta memiliki keyakinan religius dengan memuja totem. Pemujaan totem dilakukan dalam bentuk tarian. Mereka meyakini unsur keterampilan jasmani sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu mempertahankan keberlangsungan hidup dengan cara melakukan kegiatan fisik, di mana nantinya setiap anak dipersiapkan fisik yang kuat untuk menghadapi tantangan berupa alam ataupun serangan dari kelompok lain. Itu tadi dari zaman prasejarah. Jadi, bentuk olahraganya apa saja pada zaman prasejarah? Yaitu tadi, seperti tarian dalam pemujaan totem, kemudian kepandaian dalam memainkan persenjataan seperti busur, anak panah, lembing, bandring. Hal tersebutlah yang membuat mereka yakin semakin tinggi derajat suatu kehidupan, maka semakin tinggi pula keperlindungan generasi muda, dan semakin lama melakukan kegiatan jasmani serta mempersiapkan generasi muda untuk bersosial dan bereproduksi kembali. Kemudian kita masuk Kerajaan Nusantara. Pada zaman Kerajaan Nusantara, olahraga pada abad ke-4 Masehi ditemukan Yupa di Kuta, Kalimantan Barat. Pada masa Mula Warman, dan di Jawa Barat terdapat penemuan prasasti Kerajaan Taruma pada masa Mula Warman. Dan pada abad ke-5 Masehi munculnya Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Hal tersebut menunjukkan adanya bukti bahwa agama Hindu-Buddha telah masuk di Indonesia. Pada masa Kerajaan Hindu-Buddha, Kerajaan Hindu masuk dari pedagang yang berasal dari India, kemudian menyebarkan agama Hindu di Nusantara. Pada dasarnya, agama Hindu di Nusantara adalah karma atau perbuatan samsara atau menjelma kembali, dan moksa atau perbuatan. Aliran Sakya dan Yoga menganggap kegiatan jasmani adalah pengikat atau penghambat rohani mereka. Aliran Sakya dan Yoga menganggap kegiatan jasmani adalah pengikat atau penghambat kebebasan jiwa. Maka dari itu, untuk membebaskan rohani, mereka melakukan yoga. Dan untuk jasmaninya, mereka melakukan pernapasan. Yang hal tersebut digabungkan menjadi bertapa. Bertapa dilakukan memiliki arti, yaitu untuk menahan derita dan penguasaan badan. Oh, jadi ini tujuannya. Menahan derita dan penguasaan badan. Mirip seperti puasa dong. Betul. Bukan hanya bertapa sebenarnya, tetapi bentuk tarian dalam upacara agama Hindu. Mereka meyakini hal tersebut juga dapat meningkatkan kualitas jasmani dan rohani mereka. Kemudian kita lanjut kepada masa Kerajaan Buddha. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa agama Buddha juga memperhatikan jasmaniah. Di dalam buku Tutur Sanghyang Kamahayanikan yang berbunyi, begitu pula badanmu, jangan mendera diri. Janganlah memandang kepada makanan yang enak,
Berialah tubuhmu, karena kesehatan tubuh adalah jalan untuk memperoleh kebahagiaan. Makanan enak di sini yang dimaksud adalah makanan yang kurang menyehatkan dan tidak bermanfaat, seperti burger misalnya, atau mie instan. Pendidikan pada kerajaan Hindu, pendidikan jasmaninya diberikan terutama kepada kaum Brahmana, sedangkan kasta ksatria untuk kemiliteran, dan mengadakan acara kegiatan jasmani seperti memainkan senjata dan membunuh hewan buas, yang akhirnya akan diberi hadiah berupa upeti dari raja. Acara tersebut dilaksanakan setahun sekali. Alat yang digunakan apa saja? Oh, alat yang digunakan itu seperti busur, tombak, gada, dan keterampilan jasmani lainnya seperti berlayar dan berkuda dan berburu. Itu untuk olahraganya pada zaman Hindu-Buddha. Kemudian kita lanjut ke kerajaan Islam. Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh saudagar Gujarat, India. Membaur dengan penduduk dan lama-kelamaan mendekati kepala suku hingga dapat membina manusia yang sabar dan taat kepada pemerintah. Pada zaman kerajaan Islam, pendidikan jasmani sangat terbatas. Diberikan dengan tujuan untuk menghadapi musuh, yaitu kaum kafir. Penjas diberikan kepada prajurit sama seperti pada zaman Buddha di bidang kemiliteran. Bedanya, pada zaman Islam, penekanan mengarah ke tangkasan, seperti menunggang kuda, kekebalan diri, memainkan senjata seperti tombak, garis, pedang, busur, dan anak panah. Olahraganya apa saja? Olahraga pada zaman Islam sudah ada cabang olahraga tradisional seperti pencak silat, gesrek, debus. Selain itu juga ada pencak rekreasi seperti genjring, rebana, dan lain-lain. Hingga terciptalah olahraga di setiap daerah di Nusantara yang sangat beragam. Di Jawa Barat terdapat tarian ujungan. Permainan itu ditujukan untuk kegembiraan dan rasa syukur setelah panen di Sungai Cimanuk. Di Aceh terdapat tarian yang menciptakan suasana menjadi satu. Sejarahnya tarian tersebut tentang mengisahkan romantis agama dan masyarakat yang dituturkan dalam sajak. Di Pulau Nias terdapat olahraga lompat batu setinggi 2 meter. Mereka meyakini seorang pemuda dikatakan dewasa ketika pemuda tersebut dapat melompati batu Nias. Dan olahraga yang sangat populer di Nusantara adalah pencak silat. Selain digunakan untuk bela diri, pencak silat memiliki kesenian yang sangat menarik jika dipertunjukkan di kalangan masyarakat Indonesia masa itu. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke zaman penjajahan. Di zaman penjajahan Indonesia dijajah oleh pasukan Belanda dan pasukan Jepang. Penjajahan Belanda diawali dengan masuknya bangsa Eropa seperti Portugis yang sampai di Ternate pada tahun 1512, kemudian Spanyol pada tahun 1522 di Maluku, disusul oleh Belanda pada tahun 1596 di Banten. Awal kemunculan penjajahan Belanda di Indonesia menolak perang pada tahun 1816 sampai 1942. Hal tersebut menimbulkan pengambilan alih VOC oleh pemerintahan Belanda. Pendidikan di Indonesia tidak diperhatikan, termasuk pendidikan jasmani. Pimpinan agama yang dianggap membahayakan Belanda dibuang ke tempat pengasingan. Dan pada abad 19, penjas baru bisa diberikan dan sekolah anak-anak Eropa mulai berkembang. Pendidikan jasmani yang diberikan seperti senam Swedia pada tahun 1916
oleh Dr. Min Kena, M.J. Tuten, dan D.E. Dr. Nieuwenhuis. Mohon maaf jika ada salah pengucapan. Tetapi masyarakat di Indonesia tidak tertarik dengan olahraga ini. Kemudian cabang atletik juga diberikan pada pendidikan jasmani. Hal ini banyak diminati oleh para pelajar dengan dibuktikan dengan banyak cabang atletik yang dipertandingkan seperti lari, lompat, dan lempar. Terdapat penggolongan permainan seperti permainan untuk SD, yaitu kasti dan bola bakar. Untuk sekolah lanjutan terdapat bola tangan, bola keranjang yang berdiri di Indonesia pada tahun 1940 diketuai oleh Mr. Rusli. Sepak bola hingga melahirkan ikatan olahraga pertama di Indonesia, yaitu PSSI, yang berdiri pada tanggal 9 April 1930 di Yogyakarta oleh Insinyur Suratin. Dan permainan olahraga untuk kalangan tertentu, tenis lapangan untuk para bangsawan, dan melahirkan PELTI atau Persatuan Lawan Tenis Indonesia pada tahun 1936 yang diketuai oleh Dr. Buentaran. Sedangkan tenis meja dan basket untuk orang Cina. Dan untuk guru penjasnya ialah bantara dan militer Belanda yang berpendidikan khusus di negeri Belanda. Para pendidik akan mendapatkan akte penjas setelah kursus kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kemudian kita masuk kepada zaman penjajahan Jepang. Pada Perang Dunia Kedua, Belanda menyerah kepada Jepang. Jepang memiliki siasat, yaitu dengan mengaktifkan PSSI. Pemerintah Jepang mendirikan Taikikukai pada tanggal 27 Oktober 1942 di lapangan Gambir, Jakarta. Hal tersebut adalah taktik Jepang agar bisa mendekat dengan Indonesia dengan mengaku sebagai saudara. Tua. Ada udang di balik bakwan. Olahraga yang dikenalkan Jepang kepada Indonesia antara lain adalah PBB, senam, kendo, memainkan senjata yaitu bayonet. Setelah Jepang terdesak disebabkan oleh berbagai faktor, Jepang memberikan kekuasaan lebih untuk membentuk orde baru. Maka terciptalah Gelora atau Gerakan Latihan Rakyat yang dipimpin oleh R. Otto Iskandar-Dinata, dan pada akhirnya akan menjadi Putera, Pusat Tenaga Rakyat. Muncul juga olahraga bulu tangkis pada zaman penjajahan Jepang, kemudian oleh Ketua Bagian Bulu Tangkis RMS Condrokusumo, bulu tangkis diganti nama menjadi badminton. Terdapat kejuaraan bulu tangkis pada tanggal 8 Desember 1942 di Solo. Emang ada pemain Indonesia? Oh, ada. Terdapat pemain legendaris seperti Sudirman, Basrul Jamal, Oi Hok Juan, Liem Soi Leong, dan Naspirin. Kemudian dengan gugurnya Dr. Hurip pada peperangan melawan Jepang, PELTI menghilang. Dibuktikan dengan tidak adanya kejuaraan pada tahun 1942 sampai 1950. Kemudian muncul olahraga baru lagi di Indonesia, yaitu cabang judo dan baseball. Cabang olahraga ini digiatkan di sekolah sehingga dapat berkembang di Indonesia. Tetapi organisasi olahraga, tiap-tiap cabang olahraga tidak terlalu berkembang. Mengapa demikian? Karena hal tersebut disebabkan masyarakat Indonesia sibuk untuk bertahan hidup, mencari kebutuhan sehari-hari yang sudah cukup membuat masyarakat Indonesia menderita pada masa penjajahan Jepang.
Demikian materi yang saya sampaikan berkaitan dengan sejarah olahraga yang ada di Indonesia dari masa prasejarah sampai penjajahan Jepang. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.